Ruang Edukasi. Di tempat ini kita akan mengupas tuntas mengenai dunia pendidikan dan profesi keguruan. Bareng saya Nova Tamono dan saya Robi Tabun. Senang sekali rasanya akan berdua bisa kembali menemani kalian. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas topik yang sangat penting bagi masa depan pendidikan kita, yaitu tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru. Betul banget Robi. Sebagai calon pendidik, kita tahu kalau tantangan zaman itu terus berubah. Makanya, guru tidak boleh berhenti belajar setelah lulus kuliah saja. Nah, untuk itu kita akan membahas hal ini di studio yang sudah hadir 3 rekan panelis kita. Ada Kak Maria Arista, Kak Elton, dan juga Kak Dian. Halo teman-teman edukasi. Tapi, buat kita bahas materi tentang pengembangan profesi guru. Siap banget dong, ini materi yang krusial banget buat kita pahami. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke poin yang pertama. Aku mau tanya ke Kak Arista nih, kalau ngomongin soal kualitas guru, sebenarnya apa saja sih upaya nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun guru itu sendiri untuk meningkatkan kualitas profesi guru? Oke, jadi kalau kita bicara tentang upaya peningkatan kualitas profesi guru, sebenarnya ada banyak jalur. Nah, dari sisi pemerintah ada program sertifikasi guru, pendidikan profesi atau PPG, hingga penyediaan platform digital seperti platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tapi, upaya eksternal itu tidak akan mempan kalau tidak ada kesadaran dari gurunya sendiri. Nah, guru yang berkualitas itu harus punya growth mindset, kesadaran untuk terus mengupgrade kompetensi pedagogik, profesional, sosial, pribadiannya secara mandiri. Nah, salah satu wadah utama untuk mengupgrade itu kan lewat program PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, untuk Kakak Elton bisa dijelaskan tidak apa saja sih jenis-jenis dari PKB ini? Bisa banget. Jadi berdasarkan regulasi PKB itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah pengembangan diri. Contohnya guru mengikuti diklat fungsional pelatihan penulisan modul atau aktif di forum KKG atau NGMP. Yang kedua adalah publikasi ilmiah, di mana guru membuat penelitian, tindakan kelas atau PTK, menulis buku pelajaran atau memberikan jurnal ilmiah. Dan yang ketiga adalah karya inovatif. Contohnya guru membuat alat peraga baru, menentukan teknologi tepat guna untuk mengajar atau menciptakan karya seni edukatif. Jadi cakupannya cukup luas, gak cuma hanya sekedar ikut saja. Oh, jadi jenis PKB tadi kedengarannya ideal banget ya. Ada pengembang diri, publikasi ilmiah, terus apa lagi yang lainnya? Sampai karya inovatif ya. Tapi kedengarannya di lapangan kan nggak semudah itu. Jadi gimana menurut Kakak Dian? Apa saja masalah atau kendala utama yang sering dihadapi oleh guru dalam menjalankan PKB ini? Iya, sisi realitasnya, masalah dalam implementasi PKB ini bisa kita bagi jadi 2 faktor, internal dan eksternal. Secara internal, masalah terbesarnya adalah beban kerja guru yang sudah terlalu menumpuk. Guru-guru kita itu seringkali habis waktunya untuk urusan administrasi, mengoreksi, dan mengajar berjam-jam. Akibatnya, mereka sudah kelelahan dan tidak punya waktu lagi untuk meneliti atau membuat karya inovatif. Belum lagi masalah motivasi sebagai guru yang merasa sudah di zona nyaman, terutama yang sudah senior. Benar sekali, faktor kelelahan fisik dan mental itu nyata. Kalau faktor eksternalnya gimana ya, Kakak Dian? Kalau dari faktor eksternal, masalahnya ada pada pemerataan fasilitas dan akses. Guru-guru di kota besar mungkin gampang ikut pelatihan atau akses internet cepat untuk PKB digital. Tapi, buat guru-guru di daerah pedesaan atau pelosok, jangankan buat riset jurnal, akses sinyal dan fasilitas pelatihan tatap muka saja masih terbatas. Selain itu, kadang anggaran dari sekolah untuk mendanai pelatihan guru juga minim. Benar juga ya. Jadi ada masalah waktu, beban administrasi, motivasi, sampai ketimpangan fasilitas antar daerah. Ini masalah
masalahnya masalah klasik sih, tapi itu cukup kompleks. Nah, kalau ada masalah pasti ada solusinya. Tidak boleh cuman mengeluh. Kira-kira dari teman-teman panelis di sini ada solusi nyata yang bisa ditawarkan agar program PKB ini bisa berjalan efektif buat semua guru. Kalau menurut saya, solusi pertama adalah simplifikasi administrasi guru. Nah, pemerintah harus memangkas beban dokumen yang tidak esensial supaya guru punya waktu yang luang atau halik time untuk fokus melakukan riset, menulis publikasi ilmiah atau ikut pelatihan tanpa merasa terbebani tugas administrasi kelas. Ya, saya setuju. Solusi kedua adalah revitalisasi komunitas belajar lokal seperti musyawarah guru mata pelajaran atau KPG. Pelatihan itu tidak harus selalu berpusat di kota atau mengundang penerimaan. Komunitas guru lokal ini bisa dijadikan wadah saling berbagi. Guru yang sudah paham suatu teknologi atau metode pengajaran ke guru yang belum bisa. Jadi sistemnya kolaboratif dan hemat biaya. Dan tambahan dari saya, solusinya adalah digitalisasi PKB yang inklusif. PMM atau platform belajar digital itu bagus, tapi pemerintah juga harus memastikan infrastruktur internet di daerah pelosok itu dibenahi dulu. Selain itu, perlu ada sistem penghargaan yang jelas bagi guru-guru yang aktif berinovasi biar motivasi internal mereka tetap terjaga. Wow, luar biasa sekali ya solusi-solusi yang diberikan oleh kakak-kakak panelis kita. Solusi itu sangat baik dan membuka mata kita semua. Gak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Dari obrolan kita tadi, kesimpulannya adalah pengembangan profesi berkelanjutan itu atau PKB bukan sekedar kewajiban formalitas saja atau naik pangkat ya teman-teman. Betul sekali. PKB itu adalah nyawa dari pendidikan kita. Meskipun masih banyak masalah seperti beban kerja dan fasilitas, tapi dengan adanya simplifikasi administrasi, kolaborasi komunitas seperti MG, MP, dan pemanfaatan teknologi, profesi guru di Indonesia pasti bisa terus maju. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Arista, Kak Elton, dan juga Kak Dian yang sudah datang dan memberikan ilmu dan diskusi yang bagus untuk kita semua hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman edukasi yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Terima kasih telah mengundang kami di acara Ruang Edukasi hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.